Hai guys, jumpa lagi bersama gua Kevin. Dan gue Sherina. Kali ini kita akan mengulas pameran mobil yang akhirnya digelar kembali di PRJ Kemayoran setelah setahun absen akibat pandemi COVID-19. Di era pandemi yang masih berlangsung ini, tentu penerapan protokol kesehatan akan diberlakukan. Kita sempat baca-baca juga ya, kalau di sana itu hanya 25% kapasitas pengunjung yang diperbolehkan masuk untuk setiap harinya. Dan ada pembatasan usia loh, mulai dari 13 tahun sampai dengan 59 tahun. Nah, tidak hanya itu, masing-masing peserta pameran juga menyediakan hand sanitizer dan pengecek suhu tubuh bagi pengunjung yang hendak masuk ke area booth tiap merek loh. Nah, mengapa pada akhirnya IMS ini resmi digelar di masa pandemi? Ya, tidak lain dan tidak bukan, ialah untuk menjembatani konsumen dan agen penjual di sektor otomotif. Ajang IMS ini sendiri digelar secara virtual dan juga offline loh. Nah, kira-kira dengan tema hybrid, hal baru apa saja sih yang ada di sana? Yuk, simak terus videonya sampai habis. Let's go! Hai guys, balik lagi di channel Bubu dan Bom Bom. Nah, kali ini kita lagi mengunjungi pameran mobil atau yang biasa disebut dengan Indonesia Motor Show nih guys, yang berada di PRJ berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 25 April kemarin. Nah, untuk pembelian tiket kami membelinya secara online. Untuk weekday dikenakan biaya sebesar 50.000 dan lalu untuk weekend sendiri adalah 70.000 rupiah. Namun untuk weekendnya sendiri terhitung mulai dari hari Jumat ya guys sampai dengan Minggu. Nah, pada saat kami masuk, kami langsung disambut dengan berbagai macam jenis dan merek mobil nih guys. Di booth ini yang pertama adalah Honda. Menurut kami sih dengan intensitas di hari weekday ini cukup ramai ya guys. Kalian bisa lihat, berhubung juga ada salah satu mobil baru yang diperkenalkan oleh Honda. Nah, di sini ada CR-V. Lalu juga berikutnya ada Honda Accord, yang menurut kami ini kedua mobil ini ya, itu tampilannya sangat-sangat mewah. Udah serasa mobil pejabat sih ini sepertinya. Nah, ini juga nih ada mobil yang menurut kami langka nih, kami lihat di jalan, yakni adalah Honda Odyssey. Ada juga BR-V, HR-V, Brio, dan juga Mobilio nih guys. Nah, ini nih mobil barunya Honda yang baru saja belum lama ini diperkenalkan, yakni adalah Honda City Hatchback. Nah, ini adalah salah satu pengganti dari Jazz sendiri nih guys. Jadi untuk mobil Jazz sendiri sudah di-discontinue ya guys. Nah, lalu ini adalah Honda HR-V. Ini kurang lebih dengan Honda City Hatchback. Untuk ukuran panjang sama ya, cuman dia beda di bagian tingginya aja. Kalau untuk tinggi pasti akan lebih tinggi HR-V. Nah, ini untuk tampilan dalam dari HR-V sendiri tidak membosankan ya guys. Nah, selanjutnya kita mampir ke booth Toyota, di mana di sini terpampang jelas ada Toyota Rush, Avanza, dan selanjutnya ada Corolla Cross, di mana ada dua varian, yaitu bensin dan hybrid. Nah, yang hybrid ini merupakan varian paling murah di antara lini Toyota dengan harga kisaran di bawah 500 juta pada saat pertama kali rilis. Nah, ini nih yang menarik. Toyota baru saja mengeluarkan mobil listrik yang bernama Zephyr Sport, di mana mobil ini bermuatan 2 orang dengan jarak tempuh 100-150 km dengan sekali isi baterai. Menarik bukan? Nah, untuk yang lainnya ada Sienta, ada Calya, mobil LCGC yang dimana dapat keringanan pajak oleh pemerintah, ada Innova, dan di sini ada Wuling, di mana mobil yang terkenalnya itu ada Almas dan Convero. Dan di seberang Wuling ada Daihatsu nih. Di antaranya ada Xenia, Luxio, Ayla, Sirion, Terios, Grand Max, dan Sigra. Habis jalan-jalan dari Daihatsu, kita lanjut nih guys ke Mazda. Dimana di sini ada Mazda 3, CX-3, CX-5, dan ada Sportnya juga loh.
Dan untuk Mazda 3 ini, kita ditawarkan dengan tampilan eksterior yang menawan, di mana dimensinya yang kompak dipadukan dengan desain yang mengalir dengan elegan, dari grill depan hingga eksterior belakang menjadikannya salah satu hatchback paling cantik loh saat ini. Dan memang gak bisa dipungkiri, rata-rata mobil Mazda ini semuanya elegan dan berkelas. Nah, selanjutnya siapa sih yang gak kenal sama Prestige Motorcars yang sudah terkenal di Indonesia sebagai importer umum yang paling getol memperkenalkan mobil bertenaga listrik, khususnya bermerek Tesla. Kali ini mereka turut meramaikan pameran IMS Hybrid 2021 dan mereka menampilkan 3 mobil listrik dan ada 1 mobil dummy bermodel Tesla Cybertruck. Tapi mereka juga mengatakan akan siap menghadirkan taksi terbang pertama di Indonesia. Siapa nih yang berminat? Nah, ini ada Tesla Model X yang memiliki desain yang minimalis namun tetap modern loh. Dan kecepatan maksimal Tesla ini bisa mencapai 262 km per jam dan waktu tempuh dari 0 sampai 100 km per jam hanya 2,5 detik saja loh. Selanjutnya ada Tesla Model S yang hadir dengan 2 pilihan baterai, yaitu 85 kWh dan 60 kWh. Dan kecepatan Tesla Model S ini mencapai 200 km per jam. Nah, ini ada Tesla Model 3 yang dimana kecepatan maksimumnya mencapai 210 km per jam. Beda dikit ya guys dengan yang Model S. Dan ini lagi dicas loh, tuh. Kita bisa lihat sendiri ya dicasnya gimana. Dan ini yang menarik dari Tesla, yaitu Cybertruck. Cybertruck ini merupakan salah satu produk terbaru dari perusahaan Elon Musk. Model ini sempat ramai dibicarakan sebelum masa pandemi karena peluncurannya heboh loh. Tesla Cybertruck ini memiliki bodi yang terbuat dari baja anti karat. Mobil ini juga memiliki 3 motor listrik penggerak dengan output hingga 800 HP dan torsi 1000 pound-feet, serta mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 2,9 detik. Nah, di sini juga ada Jeep nih guys, yang dimana seperti yang kita tahu Jeep itu kendaraan yang tangguh, memiliki ground clearance yang tinggi, serta mampu melintasi segala medan. Di sini sudah terpampang jelas banyak sekali ya guys jenis-jenis Jeepnya. Mulai dari Wrangler Sport, Wrangler Rubicon, dan lain-lain. Selanjutnya kita mendatangi booth Renault nih, di mana di sini ada Renault Koleos, Triber, Duster, dan yang menariknya lagi di sini juga ada mobil listrik nih guys, yaitu Renault Twizy, di mana mobil ini diklaim mampu mencapai 0 sampai 45 km per jam dalam waktu 6,1 detik loh. Dan range harganya mobil Renault ini sekitar 100 juta sampai 500 juta. Lumayan juga ya. Nah, di seberang Renault ada menarik perhatian nih, apalagi kalau bukan Mini Cooper, di mana mobil ini masuk ke kategori premium atau jika dibandingkan sedan merek lain, Mini Cooper sendiri yang memiliki harga paling murah sebesar 560 juta rupiah. Dan yang perlu kita tahu, pada tahun 94 kepemilikan Mini Cooper diambil alih loh oleh BMW, sehingga Mini Cooper dengan harga terendah pun memiliki tenaga yang ekstra juga. Dan ada 6 varian Mini Cooper yang dapat dipilih oleh konsumen Indonesia, yaitu 3 pintu, 5 pintu, Countryman, Cabrio, Clubman, dan John Cooper Works. Dan di sebelah si Mini Cooper ada tuannya nih, yaitu BMW. Siapa sih yang gak tahu BMW? Mobil mewah dan bergengsi. BMW menyediakan sangat banyak jenis, diantaranya ada 6 jenis SUV, 4 crossover, 1 hatchback, 4 sedan, 7 coupe, dan 1 station wagon. Dan untuk kelebihan mobil ini, sudah pasti ada pada desain interior dan eksteriornya yang sangat eye-catching, dengan fitur-fitur yang sangat lengkap. Dan BMW ini mengeluarkan hanya 1 unit BMW 840i Grand Coupe seharga 2,4 M loh, dan sudah terjual. Wah, yang beli pasti sultan nih. Nah, sekarang kita memasuki kawasan di mana mobil-mobilnya udah dimodif nih guys. Dan salah satunya ada mobil off-road atau Jeep. Keren banget ya guys, dimana pemilik Jeep mengkreasikan dan memodif mobilnya sesuai selera mereka. Dan ini juga dijadikan ajang kompetisi loh. Berarti yang ini nggak dijual ya guys. Di seberang Jeep modif, di sini ada MG atau Morris Garage, di mana merupakan pemain baru dalam pasar otomotif nih guys. Merek asal Inggris ini telah dibeli oleh perusahaan China, yaitu Shanghai Automotive Industry Corporation.
Selaku agen pemegang merek ATPM, MG meluncurkan mobil pertama yaitu model SUV MG ZS pada Maret 2020. Dan sekarang ini ada 3 model mobil MG, yaitu ZS EV, HS, dan ZS. Mengisi segmen SUV compact, mobil ini menantang Honda HR-V, Mazda CX-3, Suzuki S-Cross, Toyota CHR, Hyundai Kona, dan Kia Seltos. Dan range harganya mulai dari 250 sampai 400 jutaan loh. Selanjutnya ada mobil-mobil modif lagi nih, di mana Indonesia Auto Modified menggelar kompetisi modifikasi di pameran IIMS Hybrid 2021. Dan berbeda dengan sebelumnya, kompetisi mobil modifikasi ini berfokus pada show off yang merupakan para pemenang di kategori IAM. Bahkan ada pula mobil modifikasi yang menyandang status The King loh. Tahukah kalian, di sini terdapat 8 penilaian antara lain top build, top engine, top paint, top undercarriage, top bodywork, top interior, judge honor, serta people's choice. Nah, di sini yang ikut berkompetisi ada Daihatsu Sirion, Mercy, Toyota Yaris, Audi, Honda Freed, dan lain-lain. Keren-keren ya guys. Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2021 tidak hanya menampilkan deretan mobil dan motor baru saja loh guys. Acara ini juga menghadirkan banyak mobil dan motor custom. Nah, di booth ICS ini, pengunjung bisa melihat mobil modifikasi, mulai dari Lexus LM, BMW, Holden Monaro, Holden Premier, dan lainnya. Sementara untuk motor customnya sendiri, lebih beragam lagi. Mulai dari Vespa listrik buatan Elders Garage, Harley Davidson dari Imagineering Custom, Yamaha XS 650 dari Puspa Kediri Custom, dan lain-lain. Yuk kita ke booth selanjutnya guys. Nah, ini ada mobil nih yang kalian tentu jarang sekali dengar, yakni adalah DFSK. Jenis-jenisnya ada DFSK Supercab, Glory 580, Glory 560, Glory Aya Auto, dan juga DFSK Glora. Tidak disangka-sangka nih, salah satu jenis DFSK yakni Glory 580 telah mendapat gelar SUV terbaik di IIMS 2018 lalu loh. Nah, range harganya juga mulai dari 140 sampai 340 jutaan aja. Dan pada event kali ini di IIMS 2021, DFSK menyediakan sangat banyak promo seperti suku bunga yang rendah mulai 2,77% dan juga uang muka mulai 30 jutaan. Lalu juga ada hadiah menarik lainnya seperti smartphone, smart TV, dan tentu hadiah utamanya adalah sepeda Brompton. Sungguh menakjubkan bukan? Keren sekali. Oh iya, kalian tahu tidak? Mobil ini serupa dengan Wuling loh, di mana berasal dari Cina yang memiliki pabrik di Indonesia, yaitu PT Sokonindo Automobile. Selanjutnya, PT Mitsubishi ikut meramaikan ajang Indonesia International Motor Show Hybrid 2021. Sesuai dengan pameran bertema hybrid, booth Mitsubishi dapat dikunjungi secara langsung maupun virtual loh guys. Distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia tersebut mencatat jumlah pemesanan kendaraan alias SPK selama pameran mencapai 980 unit. Tembus target dari yang ditetapkan hanya sebesar 600 unit. Tidak sampai di sana, Mitsubishi sendiri juga mengklaim berhasil mengumpulkan prospek konsumen baik dari pengunjung pameran secara offline maupun virtual. Selama pameran berlangsung, Expander masih menjadi model terbanyak yang diincar oleh pengunjung, termasuk juga Expander Cross dengan kontribusi sebesar 58%. Selanjutnya, pesanan terbanyak disusul oleh New Pajero Sport dengan kontribusi lebih dari 35% dari total SPK yang diterima pada pameran ini. Nah, di sini ada yang menarik perhatian nih, yakni Outlander PHEV, di mana adanya inovasi sistem plug-in EV sangat ekoefisien pada model ini. All mode electric driving, Anda dapat berkendara bebas konsumsi bahan bakar dan bebas emisi CO2 dengan mesin nyaris tanpa bunyi. Mantap! Nah, jadi di gedung D atau A2, di mana gedung D merupakan area pertama kali kita masuk dan A2 jalur keluarnya, itu berisikan semua kendaraan roda 4, baik yang bermesin bensin, diesel, hybrid maupun electric vehicle. Tak hanya bisa menyaksikan berbagai produk mobil dan motor baru dan tawaran menarik seputar pembiayaan, konsumen yang hadir pun juga bisa melakukan test drive loh di beberapa merek mobil. Seperti diantaranya ada Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Expander, DFSK Supercab, DFSK Glory 560, DFSK Glory Aya Auto, MG HS, MG ZS, MG ZS EV, BMW Seri 5, BMW Seri 3, Finn Komodo, Renault Triber, Jeep Wrangler Rubicon, hingga Toyota Corolla Cross Hybrid.
Untuk bisa mengajukan permintaan test drive, pengunjung diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu di booth merek mobil yang bersangkutan. Setelah itu, sales yang bersangkutan akan mengantarkan pengunjung ke lokasi test drive-nya ya. Selanjutnya ada area food court di mana diisi oleh pelaku UMKM. Tercatat puluhan tenan food and beverage dan food truck tersedia. Penyelenggaraan IMS Hybrid 2021 di Kemayoran tak hanya memberi angin segar bagi pelaku dunia otomotif, namun juga pelaku UMKM pengisi tenan food and beverage. Mayoritas tenan food and beverage di area food court IMS 2021 diisi oleh pelaku UMKM di bidang olahan makanan. Tercatat puluhan tenan yang tersedia bagi pengunjung dengan hiburan menarik seperti rumah makan Surabaya, pecel Madiun Buyus, bakmi gang kelinci, Yellow One Coffee, Selo Barbecue, Rice Meatball, Kerok Telur Payani, dan ada juga nih kebab Turki Baba Raffi dan Raffi Express, Papa Bro Cafe, Bakwan Malang, Bakmi Naga, Indomaret, SLR 77, Yoshinoya, dan lain-lain. Asosiasi Linces Indonesia atau Asensi mendukung pengembangan UMKM Food and Beverage di IMS Hybrid 2021 dengan harapan dapat membangkitkan pelaku sektor ekonomi kreatif dalam sub kuliner. Menarik banget ya. Nah, di sini juga ada fasilitas musolanya loh guys. Yuk lanjut, mampir ke gedung C2, di mana berisikan kendaraan roda 2 dan aksesoris maupun produk perawatan kendaraan. Let's go! Memasuki gedung C2, kita disambut dengan show off dari Motoshow, Venom, CF Moto, Ajax, dan Kit Auto Care. Nah, Kit Auto Care adalah bagian dari brand Kit yang merupakan bagian dari PT SC Johnson dan Son Indonesia di Shopee. Kit Auto Care terdiri dari berbagai macam rangkaian produk berkualitas tinggi yang menjadi solusi untuk perawatan dan perlindungan maksimal kendaraan Anda baik motor maupun mobil. Selanjutnya ada Ajax yang merupakan mobil pemadam kebakaran mini dengan peralatan tempur yang lengkap berbasis rangka CF Motor yang diimpor dari Amerika Serikat dan bentuknya dibuat sesuai dengan kebutuhan di pabrik Gunung Putri Bogor. Mobil ini dibekali tangki yang memuat air sebanyak 200 liter dan dibanderol seharga 1,3 M loh guys. Nah, bagi kalian yang ingin upgrade audio kendaraan, suku cadang, kaca film, dan jok kulit, bisa mampir nih ke stand Venom. Disediakan juga berbagai promo serta program cicilan 0% loh. Selain itu, Venom juga menggelar lomba fotografi bagi semua pengunjung loh guys. Nah, selanjutnya yuk mampir ke booth Motoshow yang merupakan program kontes modifikasi roda 2 di mana melibatkan para modifikator-modifikator yang sudah tak asing lagi di dunia modifikasi roda 2. Nah, bisa dilihat nih, begitu banyak varian motor yang dimodifikasi ya guys. Sangat beragam. Nah, berikutnya kita ke Eco Green Concept, di mana booth ini mengajak para pengunjung mengumpulkan sampah plastik untuk ditukarkan menjadi plastik pay point. Caranya mudah nih, cukup membuang sampah plastik di mini collection atau reserve vending machine yang ada pada area IMS Hybrid 2021. Setelah itu kita tinggal mengunduh aplikasi Plastic Pay melalui App Store atau Play Store untuk mendapatkan poin dan redeem ke uang elektronik. Next, ada parfum mobil yang wanginya berbeda-beda nih, mulai dari wangi kopi, green tea, bubble gum, marine sport, dan cappuccino. Yang paling diminati sih yang wangi kopi ya guys. Oh iya, ada promo juga nih, pembelian 100.000 dapat 4, dimana normalnya itu 35.000 loh per piece. Mantap. Lalu ada Hurricane Forte Stabilizer yang merupakan alat penghemat BBM mobil terbaik di Indonesia. Dengan pengalaman selama 25 tahun dalam kelistrikan mobil membuatnya menjadi brand nomor 1 di Indonesia yang menggunakan teknologi Jerman dan sudah diakui oleh ATPM Indonesia. Nah, tidak kalah menarik nih, ada promo loh untuk setiap pembelian Forte Stabilizer XCS Twin Turbo, gratis 2 produk, yakni spring buffer atau anti limbo senilai 2,5 juta dan ground wire 6 kabel senilai 1,5 juta. Mantap! Next, kita ke booth Bram Mobil Lubricants. Booth ini menyediakan promo paket ganti oli 500.000 dan tune up komplit 700.000 yang meliputi 11 pekerjaan. Dan paket tune up ini sudah termasuk ganti oli maksimal 7 liter, ganti filter oli, serta car cleaner loh guys. Next, di booth Asuka Car TV menawarkan diskon hingga 40% untuk pembelian head unit kendaraan kepada pengunjung IMS Hybrid 2021. Dan khusus untuk komunitas mobil, Asuka memberikan free voucher fogging yang bekerja sama dengan dokter mobil untuk pembelian head unit Mirai. Nah, di mobil Ajax memiliki berbagai peralatan seperti 2 buah kapak berukuran 1,5 inch yang ada di bagian belakang, tepat di luar tangki. Di belakangnya ada pompa portable yang fungsinya untuk mengeluarkan air saat memadamkan api. Berikutnya kita ke booth Husky, Varna, dan KTM yang dibawa oleh PT Premium Motorindo Abadi, di mana ini merupakan deretan motor trail listrik. Jadi tidak hanya mobil yang mengarah ke era electrical ya, perkembangan motor listrik di Indonesia pun cukup pesat nih, dan pilihannya pun cukup beragam. Nah, hebatnya variannya ada untuk anak-anak, namun harga yang ditawarkan sangat tinggi, mulai dari 100 jutaan karena memang spesifikasinya bisa untuk balap ya, dan sudah fast charging. Benar, wah, seperti smartphone saja ya guys. Luar biasa sekali, mantap. Yuk selanjutnya kita ke booth New
Utomotors selaku APM skuter listrik Mio membawa 3 model barunya, yakni ada Gova 03, NQi Sport 26, dan NQi Sport 35. Mio yang merupakan brand skuter listrik nomor 1 di Eropa kini hadir di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mobilitas konsumen di Indonesia, serta menghadirkan skuter listrik yang efisien serta ramah lingkungan. Nah, yang paling menarik dan berkesan adalah adanya motor listrik prototipe buatan anak bangsa. Salah satunya ialah motor listrik BLCEV 01, kreasi tim Universitas Budi Luhur. BLCEV 01 sendiri merupakan singkatan Budi Luhur Charged Electric Vehicle 01. Nah, yang berikutnya adalah penampilan dari Italjet Dragster. Skuter yang disebut sebagai Urban Superbike ini hadir dengan desain agresif yang terkesan sangar. Unit ini limited edition karena hanya diproduksi sebanyak 499 unit yang dipasarkan ke 19 negara. Harganya tembus 145 juta ya. Nah, di Indonesia sendiri hanya mendapat jatah sebanyak 40 unit loh guys. Nah, ada juga nih Royal Alloy, yakni skuter klasik mahal yang meluncurkan 2 model baru yaitu GP150 dan TG300 guna bersaing dengan 2 merek asal Italia, yaitu Vespa dan Lambretta. Berikutnya yuk mampir ke booth Kawasaki. Nah, Kawasaki mengirim 12 unit display nih guys. Di antaranya ada W175TR, 2 unit W175TR Modif, W175 Standard, Versys X250, Ninja 250 Smart Key, Ninja ZX25R, KLX 230, KLX 230 yang modif, KLX 150 BF SE Extreme, D-Tracker 150, dan Z250. Nah, untuk diskon yang berlangsung selama pameran, Kawasaki menyematkan ke model KLX 230cc dengan diskon 5%, tipe W175TR standar dengan diskon 3%, dan Ninja 250 SL yang dipatok kisaran 34,9 juta rupiah. Mantap! Nah, habis dari Kawasaki, mampir ke boothnya Honda. Area panjang AHI memiliki luas 360 meter persegi yang terbagi menjadi 5 zona dan menampilkan 11 unit sepeda motor. Zona pertama yaitu komuter menampilkan seperti populer Honda Scoopy dan ditemani oleh 2 skutik besar Honda ADV 150 dan all new Honda PCX 160. Para pengunjung GMS dapat melihat langsung Honda CBR 250RR dan Honda CBR 150R di zona sport. Lalu ada Honda City 125, Honda Super Cup C125, dan Honda Forza menggoda nih di zona premium. Lalu ada di zona big bike terdapat Honda CB650R dan New Honda Rebel yang semakin atraktif dengan pilihan warna terbaru. Yang terakhir ada Honda PCX Electric sebagai jawaban atas tren elektrifikasi sepeda motor masa depan hadir di area khusus EV. Nah, tak lupa juga nih ada beragam promo loh. Salah satunya Honda memberikan promo hingga belasan juta rupiah untuk sepeda motornya. Contohnya Scoopy Sporty diskon 300.000 untuk pembelian secara cash dan 800.000 untuk kredit. Lalu untuk Vario seriesnya diskon 600.000 untuk cash dan 1,5 juta untuk kredit. Lalu untuk motor barunya PTX 160 juga ada diskonnya dan masih banyak lagi loh. Gimana guys? Tertarik untuk meminang sepeda motor Hondanya? Oke guys, selain pameran motor dan mobil baru, di sini juga tersedia riding gear yaitu helm. Salah satu merek yang hadir di sini yaitu Gigas, di mana kita bisa memperoleh diskon di hari ke-9. Gigas Helmet juga memiliki beberapa produk spesial, antaranya helm, jaket, tumbler, dan masih banyak lagi. Gigas juga berkolaborasi dengan Gigas All Star untuk membuat helm-helm spesial sesuai ciri khas masing-masing brand. Nah, kolaborasi antara IMS dan Gigas All Star menghasilkan produk terbaru Official Merchandise Helmet Artist Series dengan menggabungkan unsur otomotif dan juga musik. Nah, berkunjung ke Benelli, ternyata mereka memperkenalkan 2 produk barunya nih, yakni Benelli Panarea dan Benelli Dong. Panarea merupakan line up baru kelas skutik bermesin 125cc yang dibanderol seharga 24,8 jutaan. Sedangkan Dong merupakan motor listrik yang dibanderol seharga 36,8 jutaan. Nah, untuk Kiwai, di mana merupakan saudara kandungnya Benelli, membawa motor listriknya yaitu Kiwai EZi Plus. Skuter ini pakai motor listrik dari Bosch dengan daya maksimum 1200 watt, maksimal kecepatan hingga 45 km per jam dengan jarak tempuh sekitar 50-60 km. Gimana guys? Nah, sedikit info untuk booth Royal Enfield, mereka menghadirkan Meteor 350 dengan 3 varian yakni Fireball, Stellar, dan Supernova. Dalam rangka merayakan hari jadi ke-120 tahun, Royal Enfield memamerkan jajaran lengkap sepeda motornya loh guys. Sayangnya kami mohon maaf nih guys, tidak menampilkan sorotan pada booth Royal Enfield-nya. Oh iya, ada juga nih yang ketinggalan, yakni motor listrik Celis sebagai brand kendaraan listrik terkemuka di Indonesia. Celis pun memberikan promo menarik loh. Kalian bisa mendapatkan sepeda Type 101 dan mendapatkan diskon serta cashback-nya juga loh. Nah, Celis sendiri juga menghadirkan motor listrik dengan nama E-Max Lithium seharga 30,5 jutaan. Kapasitas baterainya sebesar 25 Ah yang dapat melaju hingga 120 km. Oke guys, dari sekian banyak motor listrik yang ada, kalian tertarik nggak nih untuk memilikinya?
Wah, tak terasa ya guys, kita udah menelusuri pameran IMS 2021 ini, di mana di sini tersedia sangat banyak varian kendaraan bermotor hingga berbagai macam aksesoris, mulai dari kendaraan roda 4, bermesin bensin atau diesel, baik yang naturally aspirated maupun turbo, hybrid, hingga full listrik atau electric vehicle, dan untuk kendaraan roda 2 yang terdiri dari bensin atau listrik. Sekian dari video kami, mohon maaf atas segala kekurangannya ya guys. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau boleh dukung kami, yuk dengan cara klik like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, agar wawasan kita tentang dunia otomotif semakin bertambah. Lonceng notifnya juga jangan lupa dinyalain ya guys. Yuk nantikan kami di video-video selanjutnya. Bye-bye.